2024 14 Februari 2024 nanti buat tablik akbar, tablik pengajian supaya subuh. Kenapa? Habis subuh berzikir, karena di situ nanti banyak setan yang bawa duit. Selama ini kan setan bawa kipas kan, tidur. Ini enggak bawa duit. Oh Pak, katanya. Ini yang berat ini, karena yang ada doa tolak Pak, tolak bala. Ada tolak duit? Ada. Tolak duit, berat ini Pak Ustaz. Saya yakin Nagro Aceh Darussalam orang yang berakidah kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang Belanda kuat imannya, datang Jepang kuat imannya, dianiaya kuat imannya, datang tsunami kuat imannya, datang dom kuat imannya, datang duit. Pertarungan keimanan akan terjadi. Apa kata Ustaz Somad? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Padahal duitnya haram. Jadi cemana lah Pak Ustaz? Aku udah nolak Pak Ustaz. Dipaksanya juga. Akhirnya aku bilang, janganlah. Jangan loh, janganlah. 5 amplop Pak Ustaz. Banyak kali kau dapat 5. DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden, 5 Pak Ustaz. Kau pilih yang ngasih. Pakai fatwa Pak Ustaz. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Duit itu kemana kau serahkan? Aku tak mau anak biniku makan haram Pak Ustaz. Jadi kemana duit itu? Ku bawa ke Masjid Al-Hidayah. Ku serahkan semua. Ku bilang, Pak pengurus, ambil duit haramnya, ambil. Saya dibelikan orang semen batu bata kerikil Pak Ustaz. Habis itu ditanyanya pula, Pak Ustaz, kira-kira ada nggak pahalanya Pak Ustaz? Pahala kau bukan pahala sedekah, karena tak bisa bersedekah dengan duit haram. Pahala kau adalah pahala jihad, melawan, mengambil, ada kesempatan. Itulah sabar yang tingkat tinggi. Sabar itu kan waktu musibah, waktu sakit, waktu kena gempa bumi, itu sabar. Itu sabar kelas ekonomi guys. Sabar yang di atas itu apa? Sabar bangun malam tahajud, sabar duit bangun masjid, sabar tak jadi beli mobil demi untuk menyekolahkan anak yatim, sabar tidak untuk beli motor baru demi mengirim mahasiswa ke Al-Azhar Kairo. Itu sabar level 2. Sabar yang paling tinggi adalah ada kesempatan buat dosa tapi tidak mau. Itu level hebat. Anak muda pergi ke mall, jumpa sama cewek-cewek katal, dilemparkannya kertas nomor handphone kan, nah, tulis buka, godain kita loh, dilemparkannya ke tong sampah. Wih. Pulang ke rumah jumpa sama kawan-kawannya, di adik mahasiswa nih, jumpa di kawan-kawan di kos-kosan. Tadi waktu aku jalan tadi ada orang mirip, buangkan ke tong sampah. Apa kata kawan yang zaman dulu? Kau adalah orang yang bertakwa. Tapi kawan yang zaman sekarang, bodoh. Bodoh kali kok, bodoh kali. Masih ingat tong sampahnya di mana? Ustaz Somad. Ya. Kemarin kami tengok di video Ustaz mendoakan orang sakit di rumah sakit. Betul. Itu Pak Ustaz orangnya hebat Pak Ustaz. Dia itu dulu kepala proyek di kantor gubernur Pak Ustaz. Kami bawakan duit 1 koper Pak Ustaz. Kami mau minta proyek. Apa kata dia? Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Bawa duit kalian ini pulang. Begitulah hebatnya dia Pak Ustaz. Orang sekarang kalau dibawakan duit begitu, apa kata dia? Keluarkan aja 2,5% kan jadi halal. Pandai pula dia menghalalkan. Sekali haram tetap haram. Ada orang ngasih duit serangan Fajar 14 Februari, isi amplopnya 300.000. Orang Aceh besar tidak memandang kecil upil. Wih. Dibawanya 3 juta. Kecil. 30 juta. Agak besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung menelpon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada 30 juta Pak Ustaz. Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz. Sebetulnya ulama tidak sepakat dalam masalah. Ada beberapa pendapat. Ada juga yang bilang makruh. Sekali haram tetap Kalau dari awal dia sudah bagi-bagi duit, berarti nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan membalikkan modal. Dari mana duit itu diambil? Pilihlah orang
Yang duduk karena kita kenal, karena kita tahu kalau Tuhan ke Jakarta membeli kain. Kalau ada jamaah kita, untuk apa pilih yang lain? Paham? Jelas? Kalau ada jamaah yang bilang, maksudnya Pak Ustadz, aduh capek kali ini. Gak bisa aku jelaskan sini, nanti aku ditangkap Bawaslu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. APBN yang ada di Jakarta, minyak kita, gas kita, laut kita, pajak kita ditarik ke Jakarta. APBN namanya. Siapa yang merebutnya? Siapa yang memperjuangkannya? Siapa yang mengambilnya dari Jakarta dibawa ke Aceh? Itu perjuangan mereka di Parley, bicara. Mereka kita pilih untuk bicara. Jadi kalau selama ini dia tidak bicara, jangan pilih lagi. Pilih orang yang bicara. Ngantuk, tidur, makan gaji buta. Jelas? Ustaz nggak takut ceramah gini nanti dibully orang. Udah capek aku dibully, nggak mati-mati juga. Kalau di tingkat provinsi, DPRD namanya, DPRA namanya di Aceh. Mereka berjuang di parlemen. Mereka punya sendok. Sendoknya itu dia pakai. Kalau sudah yang punya sendok itu adalah orang yang sholat, diambilnya sendok duit, dikasihnya ke masjid, dipakainya kasih ke pesantren, dipakainya dikirimkannya untuk mahasiswa. Semua mahasiswa Aceh yang ada di Al-Azhar, yang ada di Sudan, yang ada di Maroko dikasih beasiswa dari APBD. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi orang yang peduli pada pendidik. Kalau perampok penyamun mana dia peduli pada pendidikan? Maka pilihlah orang yang peduli pada pendidikan, peduli pada dakwah, peduli pada masjid, peduli pada daya, peduli pada amar ma'ruf nahi munkar. Saya sampai mati tidak akan pernah berhenti bersuara. Kenapa? Karena mikrofonnya hidup. Mau mati macam tadi mana bisa? Jadi nyawa Ustaz Somad itu di listrik itu. Makanya kalau mau membatalkan tablik akbar Ustaz Somad, apa adamkanlah, hubungi orang PLN. Assalamualaikum, bisa matikan. Untuk kali itu nengoknya. Jadi matikan orang listrik, dia lupa. Memangnya masjid tak punya mesin. Karena orang mesin. Itu mesin. Apa itu tangan-tangan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingati Maulid Nabi. Saya tadi bicara jam 6, sekarang sudah jam 7 kurang 5. 55 menit saya sudah ngomong. Rupanya temanya tentang Maulid. Ceramah Maulid itu bukan cuma kelahiran Nabi. Semua yang kita bahas tadi adalah tentang hadis Nabi. Jadi kalau ditanya orang, apa yang Ustaz Somad itu? Temanya Maulid, tak ada cerita tentang lahir Nabi. Makna Maulid itu semua sejarah, ucapan, perbuatan. Ma'udhifa inna Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua masuk dalam kajian Maulid. Umat Ustaz bodoh, butuh kau dengar. Suruh Maulid, lain cakap dia, lain yang disuruh, lain yang dibuatnya. Dia tidak bodoh, kau yang botol. Botol itu apa? Itu di atas bodoh lagi, namanya bodoh dan tolong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ku tengok Ustaz ceramah semangat kali. Tanyalah sama Tengku, sama Abu, sama Adi. Ceramah itu tergantung melihat audiensnya. Kalau tidak audiensnya semangat, kita pun semangat juga. Saya semangat ini karena saya tengok yang di depan saya ini mujahid fisabilillah semua. Pernah saya ceramah slow aja, judulnya marilah kita banyak ingat mati.
mati. Kapan itu? Pas mau buka puasa. Semua jamaah mundur. Itulah saya bilang, ini adalah ujian kesabaran. Tak lama terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu semua. Demikianlah tausiah berbuka puasa ini. Allah malaikat suntuk kata panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi azan Jakarta. Nah kan saya kalau tausiah itu tajam mata saya tengok dari samping kiri, saya tengok samping kanan, saya tengok depan belakang. Apa yang Ustaz cari? Saya mau mencari berapa orang yang menguap. Tidak selamanya saya tausiah 60 menit, kadang pernah 5 menit. Baru 5 menit ceramah, udah keluar kudanir. Tapi di Masjid Al-Hidayah, Masya Allah, dari tadi saya tausiah, tidak ada saya tengok yang menguap satu. Ternyata rupanya orang ini pakai masker. Mengapa yang pakai masker? Jamaah yang di dalam ini, Masya Allah, cantiknya Masjid Al-Hidayah. Hai jamaah yang ada di dalam, kami melihat kalian dari luar ini macam menengok akuarium. Ada Mas Koki, ada ikan cupang. Begitulah nanti orang melihat kita di dalam surga. Betapa inginnya mereka. Kenapa kalian masuk surga? Ulurkanlah air dari surga untuk kami. Itulah dulu waktu ku ajak sembahyang kau tak mau. Kau bilang lebih baik mabuk. Hidup singkat, mabuklah semabuk-mabuknya. Sekarang masuk neraka jahanam kau kan? Mudah-mudahan kita semua masuk surga bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita mintakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyid mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari jam 6 ke jam 7 60 menit kita bersama, 60 menit ini bernilai zikir dan amal soleh. Kira-kira kalau ceramah saya 1 jam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Aku gak tahan. Ini sekarang yang terbayang ini sarapan aja misalnya. Alah Ustaz Somad, masa sejam aja tak kuat? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adwamuha wa in qalla. Ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, ayul amal khairun, apa amal yang paling baik? Walaupun sedikit, continue berkesinambungan, terus istiqomah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Aku Pak Ustaz malas kalau sholat berjamaah. Kenapa? Kemarin kawan-kawanku yang sholat mati semua. Sholat mati, tak sholat mati. Jadi orang baik mati, jadi orang jahat mati. Kita semuanya akan mati. Seandainya jadi orang jahat mati-mati, Firaun masih hidup, Qarun masih hidup, Haman masih hidup, Namrud masih hidup, semuanya akan mati. Ibarat main catur, kalau sudah permainan selesai, maka papan catur dikumpul, yang raja, yang koin akan bersatu dengan pion di tempat yang sama. Hari ini mungkin ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang hebat, ada yang mulia, ada yang rakyat jelata, ada yang manusia biasa, ada yang diplomat, ada yang penjual tomat. Tapi sampai masanya nanti kita semua akan mati menghadap Allah sehebat-hebat. Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, Tabarakallah. Pagi tadi datanglah Ustaz Alfa. Saya sudah siap-siap tadi habis sholat tahajud, sholat zikir, baca zikir untuk mau berangkat. Sudah siap berangkat kita Ustaz? Belum, tunggu sebentar. Datanglah Ustaz Alfa. Digantinya lah kain sarung saya.
Ganti kain sarungnya Pak Ustaz. Dalam hati saya, mak tak layak sarung ini dibawa ke Kasihlah kain sarung yang khas, tengok lalu. Cantik kan? Ini dalam rangka sosialisasi UMKM produk asli dari Nado Aceh Darussalam. Anda ingin dapat sarung macam seperti ini, hubungi nomor kontak berikutnya. Tunggu dulu, masih banyak lagi. Baju Ustaz ini mau dibawa ke Al-Hidayah? Iya, ini tidak lulus fit and proper test. Ganti baju baru. Digantilah baju baru. Saya heran, apalah kelebihan baju ini? Rupanya ada pintu Aceh. Bangkitkan khazanah bangsa. Nenek moyang kita punya. Bawa, cetak, kain sarung, baju koko. Sampai kemarin sorban saya pun diganti. Diganti dengan yang Masya Allah luar biasa. Apalah perasaannya Pak Ustaz pakai baju baru, sorban baru, koko baru. Rasa, berapa kata? Satu kata, panas. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Saya tak sanggup membalas pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya hanya mampu mendoakan, mudah-mudahan yang sudah bersusah payah hingga terwujudnya acara kita subuh ini, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan soleha, rezekinya berlimpah ruah. Nado Aceh Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diselamatkan dari malapetaka bencana dan musibah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Selamatkan